mata kuliah akuntansi biaya dan teman-teman sekalian. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jangan lupa dicatat ya. Pohon cemara tumbuh pulang, Cakep. daunnya hidup sepanjang masa. Cakep. Izinkan kami menyapa yang datang, memulai presentasi dan penuh rasa. Baik, pada kesempatan ini saya dan rekan saya dari kelompok 4 akan membahas materi tentang biaya bahan. Sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa untuk kelompok saya, yakni saya sendiri sebagai moderator, Nabila Mahasa, Nurita, Rahmawati, dan Fitriani Ahmad sebagai materi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pemateri pertama akan membacakan materi kami tentang biaya bahan. Biaya bahan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh bahan atau material yang digunakan dalam proses produksi hingga bahan tersebut siap dipakai. Dalam akuntansi biaya bahan mencakup harga beli bahan, biaya angkut, biaya bongkar muat, biaya penyimpanan, serta biaya penanganan lainnya yang berkaitan langsung dengan persediaan bahan. Bahan yang digunakan dalam produksi umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, bahan yang langsung. Bahan utama yang menjadi bagian dari produk jadi dan dapat ditelusuri secara langsung ke tiap unit produk. Yang kedua, bahan penolong, bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi tetapi tidak dibagikan utama produk atau tidak dapat ditelusuri secara langsung. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Di sini saya akan kepada pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Nabila. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memberikan materi yang kedua. Jenis-jenis biaya bahan. Biaya bahan merupakan salah satu unsur utama dalam perhitungan harga pokok produksi. Biaya bahan tidak hanya dibatas pada harga beli bahan, tetapi mencakup seluruh pengeluaran yang terjadi sejak bahan dipesan, diterima, disimpan, hingga digunakan dalam proses produksi. Secara umum, jenis-jenis biaya bahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Biaya pembelian bahan. Biaya pembelian bahan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan hingga tiba di gudang perusahaan. Biaya ini mencakup harga beli bahan baku, biaya angkut pembelian, biaya bongkar uang. 2. Biaya penyimpanan bahan. Biaya penyimpanan bahan adalah biaya yang timbul untuk menjaga bahan tetap dalam kondisi baik selama berada di gudang. Biaya ini meliputi sewa gudang bagi petugas gudang, biaya keamanan gudang. 3. Biaya pemesanan bahan. Biaya pemesanan bahan adalah biaya yang timbul saat perusahaan melakukan pemesanan bahan kepada pemasok. Contoh biaya pemesanan, biaya administrasi pesanan, biaya pembuatan dokumen pembelian, biaya komunikasi dan korespondensi. 4. Biaya penanganan bahan. Biaya penanganan bahan adalah biaya untuk memindahkan, menata dan mengatur bahan dari satu ke tempat yang lain. Biaya ini meliputi biaya tenaga kerja yang menangani pemindahan bahan menggunakan forklift atau alat angkut lain, dan biaya perawatan alat angkut. 5. Biaya pemeriksaan dan pengendalian kualitas bahan. Biaya ini terkait dengan pemeriksaan bahan saat diterima agar sesuai spesifikasi perusahaan. Contohnya, biaya tenaga kerja pemeriksaan kualitas, biaya laboratorium pengecekan bahan, biaya peralatan uji kualitas, 6. Biaya kehilangan, kerusakan dan penyesuaian bahan. Biaya ini timbul akibat hal-hal seperti bahan rusak, bahan kadaluarsa, dan kehilangan karena pencurian. 7. Pemakaian bahan dalam produksi. Biaya pemakaian adalah biaya bahan yang benar-benar digunakan dalam proses produksi. Biaya ini dihitung berdasarkan jumlah bahan yang dipakai dan harga per unit bahan. Baik, terima kasih atas pemateri kedua. Selanjutnya pemateri ketiga akan disampaikan oleh Nurita. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga. Peran biaya bahan dan biaya produksi.
Biaya bahan memiliki peran yang sangat penting dalam proses produksi karena bahan merupakan unsur utama yang membentuk produk. Dalam akuntansi biaya, bahan menjadi salah satu komponen pokok dari harga pokok produksi selain biaya tenaga kerja langsung biaya overhead pabrik. Yang pertama, komponen utama dalam pembentukan harga pokok produksi. Biaya bahan merupakan bagian terbesar dari total biaya produksi, terutama untuk industri yang berbasis manufaktur. Yang kedua, memengaruhi efisiensi dan produktivitas produksi. Biaya bahan yang dikelola dengan baik akan meningkatkan efisiensi produksi. Penggunaan bahan yang boros atau tidak terkontrol dapat menyebabkan pemborosan biaya. Yang ketiga, penentu kualitas produk. Kualitas bahan yang digunakan sangat mempengaruhi kualitas produk akhir. Bahan yang baik akan menghasilkan produk yang baik sehingga biaya bahan tidak hanya ditinjau dari aspek jumlah, tetapi juga kualitas. 4. Dasar perencanaan dan pengendalian produksi. Informasi mengenai biaya bahan digunakan sebagai dasar dalam yang pertama, perencanaan kebutuhan bahan. Yang kedua, penganggaran biaya produksi. Yang ketiga, penjadwalan pembelian. Yang keempat, penentuan persediaan minimum. Yang kelima, membantu penentuan harga jual produk. Biaya bahan yang tinggi atau rendah akan langsung mengaruhi harga jual produk. Perusahaan harus mengetahui biaya bahan sebenarnya untuk membuat keputusan penetapan harga yang tepat. Yang keenam, menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial. Manajerial produksi, manajer keuangan, manajemen puncak menggunakan informasi biaya bahan untuk yang pertama, memutuskan membeli atau memproduksi bahan. Yang kedua, memilih pemasok terbaik. Yang ketiga, menilai efisiensi proses. Yang keempat, menentukan strategi pengurangan biaya. Yang ketujuh, memengaruhi laba perusahaan. Karena merupakan salah satu biaya terbesar dalam produksi, setiap perubahan dalam biaya bahan akan berdampak signifikan pada laba perusahaan. Sekian dari materi ketiga, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi ketiga. Selanjutnya materi keempat yang akan disampaikan oleh Fitriani Ahmad. Untuk kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membaca materi yang keempat, yaitu metode pencatatan biaya bahan. Dalam akuntansi biaya, pencatatan biaya bahan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa penggunaan bahan dalam proses produksi dapat dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan secara akurat. Terdapat dua metode utama yang digunakan dalam pencatatan biaya bahan, yaitu metode perpetual atau buku besar persediaan dan metode periodik atau fisik. Kedua metode ini membantu perusahaan menentukan besarnya persediaan bahan yang dimiliki dan biaya bahan yang digunakan dalam produksi. Yang pertama, metode perpetual adalah metode pencatatan di mana persediaan bahan dicatat dan diperbarui secara terus-menerus setiap kali terjadi transaksi pembelian, pemakaian atau pengembalian bahan. Ciri-ciri metode perpetual yaitu setiap transaksi bahan dicatat langsung ke akun persediaan, informasi jumlah dan nilai persediaan selalu up to date dan cocok untuk perusahaan yang memiliki volume transaksi tinggi atau bahan pembelian tinggi. Dua, metode periodik. Metode periodik adalah metode pencatatan di mana persediaan bahan tidak diperbarui setiap transaksi, tetapi dihitung pada akhir periode melalui perhitungan fisik atau stock of name. Ciri-ciri metode periodik: yang pertama, persediaan hanya diketahui pada akhir periode. Yang kedua, pemakaian bahan dihitung menggunakan rumus HPP bahan, yaitu persediaan awal tambah pembelian kurang persediaan akhir. Dan yang terakhir, cocok untuk perusahaan kecil atau yang jumlah transaksinya tidak besar. Yang ketiga, metode penilaian persediaan dan pencatatan biaya bahan. Selain metode pencatatan, akuntansi biaya juga mengenal metode penilaian persediaan, yaitu cara menentukan biaya bahan yang masuk dan keluar. Metode-metode tersebut meliputi
Yang pertama, FIFO, first in first out, yaitu bahan yang pertama masuk dianggap pertama digunakan. Cocok saat harga cenderung naik karena menghasilkan HPP lebih rendah dari laba lebih tinggi. Yang kedua, LIFO, last in first out, yaitu bahan yang terakhir masuk dianggap pertama digunakan. Yang ketiga, average atau rata-rata, yaitu biaya bahan ditentukan dari harga rata-rata setiap kali pembelian. Dan yang keempat, metode identifikasi khusus, yaitu digunakan untuk bahan atau barang yang jenisnya unik dan bernilai tinggi, misal komponen mesin khusus. Sekian dari materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang keempat. Selanjutnya pemateri yang kelima. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sini saya sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu sistem pengendalian bahan. Sistem pengendalian bahan adalah serangkaian prosedur, kebijakan, dan mekanisme yang digunakan perusahaan untuk mengawasi seluruh aktivitas terkait pengadaan, penyimpanan, dan pemakaian bahan dalam proses produksi. Baik, dalam sistem pengendalian bahan ada 5 komponen utama yang harus kita jelaskan di sini. Yang pertama yaitu tujuan sistem pengendalian bahan. Tujuan sistem pengendalian bahan terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, menjamin ketersediaan bahan agar proses produksi tidak berhenti. Yang kedua, menghindari pemborosan dan penyalahgunaan bahan. Yang ketiga, mengurangi risiko kehilangan, kerusakan, dan pencurian. Yang keempat, menekan biaya penyimpanan dengan mengatur jumlah persediaan optimal. Yang kelima, memastikan bahan yang diterima sesuai kualitas dan spesifikasi. Dan yang terakhir, menyediakan informasi yang akurat mengenai jumlah bahan yang tersedia, dipakai, dan harus dibeli. Yang kedua, unsur-unsur sistem pengendalian bahan. Sistem pengendalian bahan juga dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama, perencanaan kebutuhan bahan. Digunakan untuk menentukan jumlah bahan yang dibutuhkan berdasarkan jadwal produksi. Yang kedua, pembelian bahan. Prosedur pembelian bahan meliputi yang pertama, permintaan pembelian oleh bagian produksi, yang kedua, seleksi pemasok, yang ketiga, pembuatan pesanan pembelian, dan yang terakhir, menerima dan memeriksa bahan yang datang. Yang ketiga, penerimaan bahan. Bagian penerimaan memastikan bahwa bahan yang diterima sesuai dengan pesanan pembelian, kualitas yang disyaratkan, dan jumlah yang dipesan. Yang ketiga, penyimpanan bahan. Pengendalian di gudang meliputi pencatatan jumlah bahan masuk dan keluar, pengaturan lokasi penyimpanan, ketiga, pengamanan fisik gudang, dan yang terakhir, pengendalian suhu atau kondisi agar bahan tidak rusak. Yang berikutnya yaitu pengeluaran bahan ke produksi. Bahan hanya boleh dikeluarkan berdasarkan permintaan produksi yang sah. Setiap pengeluaran bahan harus dicatat untuk mengetahui jumlah bahan yang digunakan dan sisa persediaan. Yang ketiga, dokumen yang digunakan dalam pengendalian bahan. Dalam pengendalian bahan, kita tentu saja membutuhkan dokumen-dokumen, yaitu pertama, dokumen surat permintaan pembelian diajukan oleh bagian produksi atau gudang ketika persediaan rendah. Yang kedua, surat pemesanan pembelian dikeluarkan oleh bagian pembelian kepada pemasok. Yang ketiga, laporan penerimaan barang digunakan untuk mencatat bahan yang diterima. Yang keempat, kartu gudang berisi catatan jumlah bahan masuk, keluar, dan saldo. Yang kelima, bon permintaan bahan, dokumen resmi untuk mengeluarkan bahan dari gudang ke produksi. Dan yang terakhir itu kartu persediaan digunakan dalam metode perpetual untuk mencatat nilai dan kualitas persediaan. Yang keempat, teknik pengendalian bahan. Teknik pengendalian bahan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, penetapan persediaan minimum dan maksimum. Penetapan batas bawah dan batas atas untuk persediaan bahan agar tidak terjadi kekurangan atau pemborosan. Yang kedua, reorder point, menentukan titik kapan perusahaan harus memesan kembali bahan sebelum habis. Yang ketiga, safety stock atau persediaan pengamanan, cadangan bahan untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman atau lonjakan kebutuhan. Yang keempat, ekonomi order quantity, teknik untuk menentukan jumlah pembelian optimal agar biaya persediaan, biaya simpan sama biaya pesan minimum. Yang kelima, metode ABC,
mengelompokkan bahan berdasarkan nilai dan tingkat kepentingannya. A. Bahan sangat penting dan bernilai tinggi. B. Bahan penting dengan nilai sedang. Sedangkan C. Bahan bernilai kecil namun jumlah banyak. Yang terakhir, stok opname atau perhitungan fisik. Pemeriksaan berkala untuk mencocokkan antara catatan persediaan dengan jumlah fisik yang ada. Kelima yaitu manfaat sistem pengendalian bahan. Manfaat sistem pengendalian bahan dibagi menjadi 6 manfaat, yaitu yang pertama mengurangi biaya persediaan dan pemakaian. Yang kedua, menjamin proses produksi berjalan dengan lancar. Yang ketiga, menekan risiko selisih persediaan. Yang keempat, meningkatkan akurasi perhitungan biaya produksi. Yang kelima, menghindari pemesanan bahan berulang dan tidak efisien. Dan yang terakhir, mendukung keputusan manajemen dalam pengadaan dan produksi. Baik, kita masuk materi yang terakhir, yaitu contoh perhitungan biaya bahan. Biaya bahan ada 5 contoh perhitungan biaya, tapi di sini kami hanya menjelaskan satu contoh, yaitu contoh perhitungan pemakaian biaya bahan dalam metode periodik. Dalam metode periodik ini bisa kita ambil rumus sebagai biaya bahan terpakai sama dengan persediaan awal ditambah pembelian kurang persediaan akhir. Jadi kami ambil contohnya bahwa persediaan awal sebesar 12 juta, pembelian 30 juta, dan persediaan akhir 9 juta. Jadi sesuai dengan rumus yang tadi saya sudah jelaskan bahwa persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir sama dengan 12 juta ditambah dengan 30 juta dikurang dengan 9 juta sama dengan 33 juta. Baik, itu penjelasan dari contoh perhitungan pemakaian biaya bahan menggunakan metode periodik. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pematerian kelima. Di sini saya ingin melihat kesimpulan dari materi kami. Biaya bahan merupakan salah satu komponen utama dalam akuntansi biaya dan memiliki peranan penting dalam proses produksi. Biaya bahan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh, menyimpan, dan menggunakan bahan baku hingga siap diproses menjadi produk jadi. Dalam perusahaan manufaktur, biaya bahan menjadi unsur terbesar dalam penyusunan harga pokok produksi atau HPP, sehingga akurasi pencatatan sangat menentukan kecepatan penilaian biaya dan mengambil keputusan manajerial. Baik, terima kasih kepada rekan saya atas penjelasannya. Di sini presentasi melewati video, maka diskusi atau sesi tanya jawab tidak ada. Kalaupun ada, nanti bertatap muka dulu di kelas kalau bertanya. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah berpartisipasi dalam kelas ini. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada kata atau kalimat yang salah, kami mohon maaf karena kesempurnaan. Allah SWT.